Langsung saja kita lanjutkan dialog kami, Bang Syarki. Jika tadi kita sama-sama melihat bahwa ini Israel dan Iran ini posisinya dua-duanya on hold, artinya memang tidak ada serangan atau ini bisa diartikan ini merupakan deeskalasi yang tengah berlangsung. Pada saat Amerika dan Israel menyerang Iran tanggal 8 Februari itu mereka harus melakukan hal yang seharusnya tidak mereka lakukan. Karena ternyata setelah hasil perhitungan sesuai dengan yang diramal oleh tentara Amerika dan dari intelijen Amerika akhirnya akan jadi masalah. Nah sekarang yang terjadi adalah sampai hold saat ini adalah proses serangan terakhir ini adalah Israel melakukan apa yang harus dia lakukan untuk survive. Iran melakukan apa yang harus dilakukan untuk survive dan Amerika melakukan apa yang harus dilakukan untuk survive. Masing-masing memiliki masalah sendiri. Namun semua pihak mengeluarkan instrumen kekuatan nasionalnya yaitu diplomasi, informasi, militer, ekonomi. Kenapa? Selama beberapa minggu terakhir ini Israel itu hanya soal remeh-temeh kecil, sibuk lawan levelnya sama Hezbollah. Dia levelnya sama proksinya Iran, nggak ada Iran. Dia tidak ada kesempatan untuk duel langsung dengan Iran. Dia kalau dalam berita dia level rendahan lah, kamu sama level Hezbollah aja lah. Amerika sama Iran otomatis. Dalam level diplomasi levelnya Iran naik karena dia setara dengan Amerika. Israel pengikut Amerika, dia nggak ada tempat di panggung dunia. Kemudian secara informasional ya sama, dia dapat levelmu Hezbollah kan. Apapun itu dia cuma Hezbollah terus kan. Tapi sesungguhnya apa yang menyebabkan menjadi penyebab utama ataupun akar persoalan? Karena Israel sama Amerika melakukan yang harusnya tidak dilakukan, menyerang Iran dengan asumsi yang salah. Akibatnya ternyata Iran tidak menyerah, negara adidaya tidak menang, maka yang negara yang dianggap lemah tidak kalah, akhirnya pada suatu titik mereka harus negosiasi, saat negosiasi levelnya jadi sama. Dan saat sekarang ternyata negosiasi mendekat exit dan kelihatannya Iran tidak menyerah-nyerah, kelihatan Iran dapat lebih banyak, artinya dia yang menang. Nah pada posisi itu sekarang semua menyelamatkan apa diselamatkan. Saya bilang tadi Israel melakukan apa yang harus dilakukan, dia harus membantah Trump itu kenapa? Karena yang dijual dia adalah saya sebagai PM Israel, Perdana Menteri Israel, saya melakukan yang harus saya kerjain, yang mengatakan tidak sama Amerika. Untuk apa? Tujuan pemilihan umum si Netanyahu dan menyelamatkan jabatannya. Kalau enggak dia dipenjara kan. Nah, kemudian Trump sendiri melakukan apa harus dilakukan. Saya melarang, meskipun tidak terbukti, saya larang lagi. Jadi yang kedua dia mau lagi untuk menyelamatkan karirnya, menyelamatkan namanya. Dan Iran melakukan apa harus dia lakukan. Dia harus lakukan serang, dia membela. Sekarang bayangkan, dia sekarang udah memasukkan Hamas dalam ini, Hamas membela Hezbollah di dalam aturan. Dan kelihatan jelas Iran dapatkan lebih banyak dalam posisi ini. Dan sekarang kan akhirnya dalam perundingan itu kelihatan yang diikuti adalah step-stepnya 10 permintaannya Iran kan yang diikuti dalam perundingan, bukan berdasarkan permintaan Amerika, tapi poin-poinnya Iran diikutin. Artinya apa? Iran dapat lebih banyak. Nah, saya bilang sekali lagi, situasi sekarang ini adalah karena setiap pihak melakukan apa yang harus dilakukan oleh mereka. Iran melakukan untuk menyelamatkan dirinya dan mendapatkan kemenangan, dipertahankan kemenangan atau keunggulan dia di bidang instrumen kekuatan nasionalnya. Israel dia gagal, tapi dia bagaimana caranya dia bisa tetap kelihatan eksis khususnya untuk menyelamatkan Netanyahu. Dan Donald Trump ya bagaimana dia exit. Dia harus terima kenyataan bahwa dia tidak bisa exit dengan memaksa Iran lagi. Dia harus terima bahwa ini harus damai dulu, setelah itu baru berunding. Nah, ya ini situasi, makanya hold sekarang ini adalah apakah perang besar? Pertanyaan begitu kan? Enggak kan perang besar, kenapa? Karena perang besar itu merugikan Amerika dan merugikan lainnya. Dan Israel perang besar pun dia tanpa Amerika dia akan dia nyerang Iran, dibalas. Saya punya nuklir, apa berani Israel nyerang Iran dengan nuklir? Dengan tanpa alasan, nanti dia dibalas juga karena masalah, karena menggunakan nuklir itu adalah suatu hal yang cacat, bukan suatu hal yang hebat. Kemudian si Iran sendiri, dia sekarang makin tinggi levelnya, diplomasi dia unggul, informasional dia menang, militer dia stalemate. Kemudian dia bisa mendikte secara ekonomi, ayo jangan pegang Hormuz, saya mau katakan apa Amerika katakan Israel, Hormuz saya pegang. Itu kenyataannya bahwa Iran sekarang posisinya lebih diuntungkan, lebih leverage-nya daya tarik lebih tinggi dibandingkan Amerika. Jadi yang dilakukan Israel, dilakukan Amerika, dilakukan Iran adalah mereka melakukan apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkan diri. Kalau Iran sebagai negara, kalau di sini Trump dan Netanyahu, dua pihak yang memang kalah dalam persaingan di Timur Tengah saat ini. Iya. Pak Iwan sepakat bahwa dari sudut pandang diplomasi Iran ini masih unggul? Yes, sepakat. Jadi memang kalau saya yang sebagai praktisi, memang keunggulan Iran dari dulu diplomasi. Diplomasi itu sangat unggul, sabar,
tidak meledak-ledak, dan terukur. Jadi memang dari dulu dalam semua forum sangat sulit untuk mengalahkan Iran. Banyak lah forum-forum perusahaan senjata misalnya, itu memang dia mempunyai reputasi di bidang diplomasi. Sementara itu di lain pihak, apakah Amerika Serikat ini sudah mulai menunjukkan wajah aslinya bahwa Trump ini sudah benar-benar terdesak karena sebelumnya dinyatakan bahwa sudah hampir final namun kembali dilakukan serangan. Ini artinya apakah dari Amerika Serikat tidak memiliki daya tawar lainnya? Menurut saya sekarang iramanya itu Iran yang menentukan. Ya, karena seperti tadi katakan Pak Agung, semua yang dibahas adalah proposal Iran, bukan proposal Amerika. Sudah tidak lagi ya seperti sebelumnya. Oleh karena itu ya sekarang bermainnya di situ. Bagaimana masing-masing bisa mengambil keuntungan maksimal dari yang ada sekarang. Tapi betul, jadi yang diperlukan sekarang adalah ceasefire yang mengikat. Ya, jadi gencatan senjata bukan hanya deklarasi tetapi yang disepakati. Sehingga kalau perbedaannya adalah kalau ceasefire yang disepakati ditandatangani itu jelas aturannya ketika ada yang melanggar. Kalau ini sekarang melanggar ya melanggar aja gitu. Dibalas lagi melanggar gitu. Iya. Karena ada sanksi misalnya kalau yang tertulis itu dia melanggar suatu agreement gitu kan. MOU apapun bentuknya. Oleh karena itu menurut saya ketika itu tercapai ya secara didokumentasikan, maka perundingan itu akan bisa dengan secara substansi yang betul-betul karena Iran juga ingin mendapatkan maksimal dari tuntutan dia itu. Misalnya kan ada beberapa yang membedakan negosiasi sekarang dengan joint of action ya, yang dulu. Misalnya sekarang ada isu mengenai nuklir Iran ya, pengembangan nuklir Iran, mengenai cadangan yang sudah ada, mengenai pencabutan sanksi, mengenai keamanan regional sekarang sudah termasuk di situ. Jadi perundingan tidak bisa segera, tidak bisa cepat. Menurut saya itu memerlukan waktu. Nah nanti kemudian akan ditentukan mana dulu nih. Tapi yang penting menurut saya dicapai sekarang itu adalah gencatan senjata yang permanen. Ya. Itu yang harus dicapai. Baik, Bang Syarki, jika tadi Anda menyebutkan bahwa kemungkinan untuk perang besar ini sangat kecil, lantas apa saja prediksi ataupun pola-pola yang kemungkinan akan dimainkan oleh ketiga negara ini? Bahwa perang, jadi Amerika dan Iran sama-sama pengen gencatan senjata MOU tanda tangan ini. Keduanya sama-sama tidak ingin perang besar. Yang ingin ganggu Israel. Kenapa? Masalahnya bukan soal Israel, masalahnya ada yang namanya orang yang tergantung karir politiknya, tergantung kekuasaannya dari posisinya, hasilnya ini gimana dia bisa mendapatkan sedikit supaya dia tetap selamat. Tapi yang bisa kita lihat adalah Timur Tengah itu akan sudah berubah. Pertama, Iran jelas akan dapat leverage, dapat keunggulan di bidang mendapatkan pokoknya saya harus dapat duit 12 miliar, duit saya sendiri kembali ke saya harus dapat. Kemudian yang kedua, saya di posisi di Selat Hormuz, saya harus punya dengan Oman bisa mengatur, mengendalikan. Dan itu, terus yang ketiga, sudah ada bentuk-bentuk mulai daripada treaty ataupun persekutuan pertahanan Timur Tengah yang meliputi Turki, Mesir, Pakistan, Iran, dan kelihatan Saudi dan Qatar bergabung. Yang sudah mulai ada kelihatan bibit-bibitnya. Kenapa? Karena dan untuk itu Israel sekarang tidak memiliki kebebasan bergerak. Kenapa? Karena Iran jelas ancamannya kalau sampai kamu melebihi apa yang harus kamu kerjakan di Lebanon atau di Mesir atau di Palestina, maka saya akan balas kamu. Dan itu adalah ucapan yang Iran sendiri tidak pernah melanggar apa yang diomongkan, pasti akan dilaksanakan. Dan itu berarti Israel sudah tidak punya kebebasan yang selama ini dinikmati karena di bawah pelindungan Amerika. Terbukti dari kemarin Amerika tidak bantu dia nyerang, Amerika tidak bantu bertahan. Dan itu sudah menunjukkan bahwa Timur Tengah sudah berubah dan Israel sudah kehilangan
hak istimewanya karena didukung Amerika, dengan artinya Amerika sudah sadar bahwa mendukung Israel itu ada batasnya. Bahwa kepentingan Israel berani menolak Amerika demi kepentingan dia, berarti Amerika demi kepentingannya menolak Israel. Sudah terjadi. Jadi Israel tidak dibantu Amerika, Israel jalan sendiri. Itu sudah menunjukkan bahwa suatu pendapat suci bahwa Israel itu teman Amerika yang nggak bisa terpisahkan, sudah terpisahkan. Wah. Dan yang misalkan adalah Iran. Jadi Iran adalah dia akan jadi major power di Timur Tengah, itu sudah suatu keniscayaan pasti terjadi, dan Israel sudah tidak dapat tempat unggul lagi di Timur Tengah, dan ini sudah dimulai pada fase ini. Baik.